Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita berada di masjid apa nih? Ahmad Dahlan, insyaallah. Rahimahullah untuk Kiai Ahmad Dahlan, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bapak yang berbahagia, tema kita insyaallah Quran surat Al-Baqarah ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Dalam Al-Quran, dalam Al-Quran banyak seruan untuk orang yang beriman. Sering dengan Allah memanggil nida al-iman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ada sebuah penjelasan dari seorang sahabat, menika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ada sebuah kisah tentang Abdullah bin Mas'ud menika. Saat masuk Islam dia masih belia. Dan dalam kondisi masyarakat Mekah, pada sisi ekonomi Abdullah bin Mas'ud menika miskin. Dia hanya sebagai pesuruh untuk menggembala kambing. Tapi ada yang menarik dalam kisah masuk Islamnya, itu langsung bertemu dengan Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi saat menggembala kambing dan kemudian dengan hidayah dari Allah, ya, dan sudah barang tentu ya doa dari Rasulullah, dia masuk Islam. Ada yang menarik Bapak Ibu sekalian, saat masuk Islam dia minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, anta ghulaimun muallam, anta ghulaimun muallam. Kalau ghulam itu adalah muda, tapi ghulaim itu lebih apa? Lebih muda lagi. Jadi memang masuk Islam dalam kondisi usia yang sangat apa? Sangat muda. Dengan doa menika artosipun napa? Wahai Abdullah, engkau adalah seorang yang masih belia, masih sangat muda, tetapi kamu akan diajari. Apa? Diajari. Muallam. Itulah dengan doa Rasulullah akhirnya Abdullah bin Mas'ud menika menjadi referensi, rujukan ya, ketika terkait dengan bacaan Al-Quran dan juga tafsir Al-Quran. Itu rujukan utamanya di antara sinten? Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi kembali ya, bahwasanya keimanan itu ternyata bagian dari yang dijadikan panggilan, kan ngatane. Berarti pripun Bapak sekalian? Penting napa penting keimanan menika? Penting. Sangat penting Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu, contoh surat Al-Baqarah 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Abdullah bin Mas'ud mengatakan saat ada panggilan keimanan, dia mengatakan perhatikan dengan seksama.
Berarti kula panjenengan saya membebaskan sesungguhnya mendapatkan perhatian yang khusus dari Allah. Tetes keimanan kula panjenengan sami itu estudi pun sesuatu yang sangat spesial. Sampai Allah pripun memanggil dengan panggilan apa? Keimanan. Perhatikan dengan seksama. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam memperhatikan itu memang aktif ya, terutama adalah terkait dengan mendengar. Terkait dengan apa? Mendengar. Dalam hal mendengar itu ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama adalah as-sam'u, yang kedua adalah al-istima', dan yang ketiga adalah al-insat. Ada apa? 3 ya, 3 tingkatan. Jenengan mau tingkatan yang mana? Jadi ketika Quran contoh dibacakan, jenengan mau di tingkat yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. As-sam'u itu artinya adalah mendengar ya sambil lewat. Ngoten nggih. Jadi ketika jenengan jalan ada sebuah suara ya terdengar sambil lewat. Habis itu biasanya dilupakan. Jadi mendengar sambil lewat. Itu namanya as-sam'u, saya mendengar. Ya. Kalau al-istima' itu artinya adalah saya sengaja mendengar. Saya sengaja mendengar. Kalau al-insat itu saya sengaja mendengar dan hanya suara itu yang saya dengar. Yang lain saya tidak mau dengar. Gampangnya pakai headset tuh Pak. Jadi seakan yang lain tidak boleh tidak boleh hadir. Yang hadir hanya suara yang saya inginkan. Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada nida al-iman. Ketika jenengan kula panjenengan sami ada panggilan keimanan, apa yang terpenting dan apa yang terlintas Bapak Ibu sekalian? Ya, hal yang penting dan mendasar seharusnya ketika ada panggilan keimanan itu yang harus segera mancep dalam jiwa kita itu adalah kalimat tauhid. Napa? Kalimat apa? Tauhid. Maka di surat Al-Baqarah ayat berapa? 163 Allah ngendika wa ilahukum ilahu wahid. Menika kalimat apa? Tauhid. Tadi yang dibaca imam ayat kursi Allahu la ilaha illahu. Ngaten. Bahkan di surat Muhammad ayat yang ke-19 Allah sampai perintah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Bapak dan Ibu sekalian, jadi sesungguhnya keimanan menika yang hadir utama dan pokok nggih menika terkait dengan napa? Kalimat tauhid. Bahkan tadi saya sampaikan surat Muhammad ayat pinten? Bu, 19. Itu kan sampai ada perintah fa'lam. Sehingga banyak para ulama, para masyayikh itu membahas tentang apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah menika nopo. Banyak referensi ya dari kitab tafsir kan ngaten nggih. Kemudian dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diantara yang disepakati tentang kalimat tauhid menika adanya 2 rukun. Napa Bapak? Ada berapa rukun? 2 rukun. Nggih. Ada berapa rukun?
Berarti rukun menika harus apa? Harus napa? Harus ada. Kan ngoten. Jadi bisa Bapak Ibu buka dalam kitab-kitab tauhid ya, termasuk di tafsir rukun yang dua menika estunipun napa? Dua-duanya harus hadir. Untuk apa Bapak sekalian? Untuk mengamalkan sebuah perintah yang Allah perintahkan fa'lam. Artinya apa? Ketahuilah. Sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah itu punya bab dalam Sahih Bukhari itu al-ilmu qabla al-amal. Napa Bapak Ibu? Al-ilmu qabla al-amal. Berpengetahuanlah sebelum apa? Beramal. Berilmulah sebelum apa? Beramal. Artinya apa? Kedudukan ilmu itu sangat tinggi sekali. Terutama sudah barang tentu yang Allah nyatakan di surat Muhammad ayat 19, ilmu tentang la ilaha illallah. Ilmu tentang ma'rifatullah. Karena kita ingin mengetahui ya tentang Allah. Contoh Bapak dan Ibu sekalian, kenapa biasanya dalam surat-surat dalam Al-Quran itu namanya itu ada dalam apa? Surat tersebut. Ngeten nggih. Nah, tapi kenapa Al-Ikhlas, kalimatul ikhlas dalam surah Al-Ikhlas itu tidak ada Bapak Ibu sekalian? Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Lanjut. Allahus samad. Berikutnya walam yakul lahu kufuwan. Ada kalimat ikhlas? Kenapa dinamakan al-ikhlas? Hah? Kenapa Bu? Kok kelihatannya agak tegang ya? Apa karena diganti gitu ya? Ini siapa gitu? Pangapunten ya kalau mungkin nggak sesuai dengan harapan. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa namanya al-ikhlas? Karena dalam surat Al-Ikhlas menika Allah hanya bicara tentang dirinya. Maka dinamakan apa? Al-Ikhlas. Dan inilah sesungguhnya muatan fokus terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Maka rukun yang pertama itu adalah an-nafyu dan yang kedua adalah al-isbat. Jadi saat saya membaca la ilaha illallah, maka saya sadar yang dimaksud itu kalau dalam penjelasannya di tafsir-tafsir itu kan la ma'buda bihaq illallah. Kan napa artosipun? Tiada sesembahan yang hak menika artosipun napa? Meniadakan. Tiada sesembahan yang hak. Kemudian harus ditetapkan, diisbatkan illallah. Menika. Jadi yang pertama napa? Meniadakan dan kemudian apa? Menetapkan. Pripun maknanipun? Tiada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah saja. Bapak dan Ibu sekalian, hanya dalam Quran tadi dibaca imam kan, Allahu la ilaha illahu. Dalam ini surat Al-Baqarah nih, yang tadi ayat kursi. Sedangkan sama Al-Baqarah ayat kursi ayat berapa? 200 berapa? 256. 255. Ini kan beda Bapak Ibu sekalian redaksinya, nggih mboten? Yang pertama napa? La ilaha illallah. Sedangkan dalam apa? Ayat kursi Allahu la ilaha illahu. Mana yang lebih utama? Jenengan mau la ilaha illallah atau la Allahu la ilaha illahu? Mana yang lebih utama?
Hah? Hah? Yang ke satu tadi. Apa yang ke satu? Alasannya? Ya ingin Bapak Ibu saya sampaikan dua-duanya sudah memenuhi dua rukun. Kalau la ilaha illallah menika meniadakan, kemudian apa? Menetapkan. Sedangkan ayat kursi menetapkan dulu baru apa? Meniadakan. Allah itu maksudnya apa? Yang hak untuk disembah ya hanya Allah. Tiada sesembahan yang lain. Ini ayat kursi ngaten nggih. Sedangkan tadi Al-Baqarah 163 tiada sesembahan yang hak untuk disembah ya. Yang hak itu hanya Allah untuk disembah. Jawabannya sama. Ngaten nggih. Jawabannya apa? Sama. Jadi jenengan maos la ilaha illallah nggih sangat utama, ngaten nggih. Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum itu juga sangat utama. Bapak dan Ibu sekalian, ada apa dengan kalimat tauhid yang itu seharusnya selalu hadir dalam kehidupan kita? Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini belum lama kita ini masih Zulhijjah nih. Kapan 1 Muharramnya? Tanggal 7. Hari Ahad insyaallah ya. Nah. Jadi masih ingat ya 9 Zulhijjah? Masih ingat ya? Nah, gitu. Itu kan ada suatu hadis yang riwayat Imam Muslim mengatakan doa yang paling apa? Yang paling mulia dan paling utama yaitu doa saat hari Arafah. Kemudian Rasulullah menyatakan yang saya panjatkan doa saya itu berarti siapa? Rasulullah. Dan juga seluruh para nabi dan rasul adalah, ada yang tahu? Kalimat tauhid. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa maksudnya kalimat tauhid? Berarti nopo? Saat saya membaca la ilaha illallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir atau Allahu la ilaha illa huwa itu berarti apa? Doa. Napa Bapak Ibu? Doa. Maka para ulama mengatakan doa itu ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Jadi ketika jenengan berucap kalimat subhanallah menika napa? Doa. Zikir-zikir jenengan alhamdulillah itu doa. Bahkan sebagian ulama mengatakan doa ibadah jenengan maos Al-Qur'an, jenengan bertasbih, jenengan bertahmid, jenengan bertakbir itu lebih tinggi kedudukannya daripada doa minta kepada Allah. Karena apa? Karena apa sekalian? Hah? Karena apa sekalian? Karena pasti Allah mengetahui apa yang saya inginkan. Tapi sekali lagi, karena dicontohkan Rasulullah SAW juga, bahwasanya juga kita diperintahkan untuk berdoa memohon dengan apa yang kita inginkan. Kan ngaten. Contoh ketika Rasulullah dari pundi Rukun Yamani sampai Rukun Hajar Aswad yang sering Rasulullah panjatkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah permintaan Rabbana atina, beri ya Allah apa? Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di mana? Di akhirat dan pelihara siksa api neraka. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kembali bahwasanya bagaimana sebuah kekuatan kalimat tauhid
itu ternyata menjadikan diri kita itu selalu harus ingat dengan Allah. Lah kemudian kenapa Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat kelanjutan dari ayat menika, wa ilahukum, lanjut, ilahu wahid, menika napa menetapkan. Ngeten kan? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa. Ini meniadakan. Jadi ilah kita yang kita sembah itu adalah ilah yang wahid, ahad. Gimana sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik Bapak Ibu sekalian, dan berikutnya Allah kaitkan langsung dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bapak dan Ibu sekalian, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama akar katanya. Gimana dari huruf Ra, Ha, Mim. Ngeten ya? Sama. Kalau kita buka di terjemahan Depak, ngeten nggih, pemerintah kita, itu kan artinya apa? Ar-Rahman yang maha kasih. Yang berikutnya Ar-Rahim yang maha sayang, penyayang. Kasih dan kemudian apa? Sayang. Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini juga sekaligus sebagai hadiah karunia Allah bagi orang yang beriman, itu akan mendapatkan kasih sayang Allah yang maha Ar-Rahman dan kasih sayang Allah yang maha apa? Ar-Rahim. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Secara umum Bapak Ibu sekalian ini penting ya. Ketika Allah bicara tentang Ar-Rahman, dirinya dengan nama Ar-Rahman, itu artinya adalah kasih sayang Allah yang maha luas, tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas itu semua yang Allah ciptakan mendapatkan kasih sayangnya. Akan tetapi terbatas pada sisi waktu, yaitu sebelum datangnya hari kiamat. Ngerti? Jadi rahmatullah al-wasi'ah li jami'i makhluqati qabla yaumil qiyamah. Maka semua yang Allah ciptakan itu mendapatkan apa? Kasih. Ngerti? Dari Allah. Kasih dari Allah. Ngerti? Apapun dan siapapun. Termasuk juga orang-orang beriman. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah rahmatullah al-wasilah. Nah, maksud al-wasilah, kasih atau sayangnya Allah yang terus berkesinambungan. Ini khusus untuk orang yang beriman. Jadi begitu kematian tiba, masuk di alam barzah, sampai nanti datangnya hari kiamat, meskipun dia sudah meninggal, tetap mendapatkan apa? Kasih sayang Allah. Maka ketika meninggal, apa dipanggilnya? Almarhum. Kasih sayang Allah. Jadi sesungguhnya ketika redaksi dalam ayat Quran Allah menyatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, sebagaimana ayat menika, seharusnya ini menjadi sebuah inspirasi bahwasanya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid menika harus hadir sampai kematian saya. Ngaten nggih? Karena Allah begitu menyatakan wa ilahukum ilahu wahid, apa berikutnya? La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Jadi kalau dalam karunia untuk orang yang beriman, Ar-Rahman itu berarti kita di dunia, kan ngaten nggih? Mendapatkan rahmatullah dari Allah yang Maha Ar-Rahman, ngaten kasih. Dan setelah kematian kita, maka Allah ngendika wa kana bil mu'minina rahima. Ngaten nggih? Jadi orang yang beriman itu tidak saja mendapatkan kasih dan sayang di dunia,
tetapi sampai kapan? Setelah kematiannya. Sampai nanti Allah memudahkannya masuk surga. Maka sesungguhnya siapapun, maksudnya orang yang beriman, itu akan mendapatkan kasih sayang Allah, karena surga itu adalah harus dari kasih sayang Allah yang maha apa? Ar-Rahim. Ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu sekalian, tadi kan terkait dengan apa? Fa'lam, berilmu kan? Lah menika kalau kita buka surat Ar-Rahman, apa yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang pertama? Ar-Rahman. Kenapa tidak Ar-Rahim? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun? Ar-Rahman. Lanjut. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Ibu bapak sekalian, ini juga sebagai apa? Sebagai dalil sesungguhnya Quran itu akan berakhir. Apa? Akan apa? Jadi begitu datang hari kiamat, dan sebagaimana dalam riwayat hari Jumat, saat itu Quran diangkat oleh Allah. Ngerti? Jadi Quran itu begitu datang hari kiamat, ya, begitu datang hari kiamat, orang yang hafal Quran hilang Quran. Ketika saat itu sedang sholat, hilang, nggak bisa dia masuk. Karena Quran sudah diapakan? Diangkat. Kenapa Quran sudah diangkat? Karena Allah menyatakan tentang Al-Quran dengan namanya Ar-Rahman. Bukan apa? Ar-Rahim. Maha kasih. Maka Bapak sekalian, inilah sesungguhnya kasih Allah untuk alam semesta yang paling tinggi dan yang paling mulia untuk siapapun dan apapun nggih menika Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena Allah ngendika Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, lanjut Allamal Qur'an. Bahkan setelahnya khalaqal insan. Jadi diciptakannya manusia, Bapak sekalian, itu ternyata diakhirkan ditimbang dengan Quran. Jenengan saged langsung ngeten nggih mengambil inspirasinya. Jadi seakan-akan Bapak Ibu sekalian, ciptaan kula panjenengan sami itu ternyata Allah sebut setelah napa? Al-Quran. Berarti napa? Orang yang beriman ketika semakin kuat hubungannya dengan Al-Quran, itu semakin tinggi apa? Kedudukannya. Maka Allah ngendika dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Al-ilma, ilmu yang dimaksud yang paling tinggi napa? Allamal Quran. Ngaten. Dan berapa banyak orang-orang yang belum beriman begitu meneliti Al-Quran, diantaranya dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya Bapak sekalian, jadi sesungguhnya kalimat tauhid itu adalah akan menjadikan diri kita di dunia dan juga di akhirat akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga demikian sesungguhnya keimanan kita sudah barang tentu Bapak sekalian menuntut saya untuk semakin kasih dan sayang. Jadi rasakan Bapak sekalian ketika jenengan merasa iman jenengan kuat, itu indikator terpenting adalah bagaimana nilai kasih sayang kita. Kok ternyata jenengan suka marah, berarti imannya apa? Oh, jenengan sing ngomong. Jadi Bapak sekalian, ada yang menarik berikutnya di surat Ali Imran ayat 132. Kalau saya tanya jenengan Bapak, kenapa tadi jenengan salat maghrib? Apa jawabannya? Hah? Sebenarnya salat Isya, jawabannya apa? Hah? Besok insya Allah salat subuh. Kenapa? Hah? Satu kata?
Karena saya ingin taat. Betul? Halo Bu? Nggih? Yang bikin aturan siapa? Allah. Kenapa jenengan puasa Ramadan? Bentuk ketaatan saya. Kita baca sekarang. Surat Ali Imran ayat yang ke-132, wa ati'ullaha war rasula. Berikutnya, la'allakum turham. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya ketaatan kula panjenengan sami itu akan kepada Allah dan Rasulnya akan berdampak pada kehidupan dunia dan akhirat. Karena apa? Allah menyatakan wa ati'ullah, taatlah kepada siapa? Allah. War rasul, dan kepada siapa? Apa dampaknya? La'allakum turham. Ketika Allah ngendika turhamun, itu hadir Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, terutama ibu-ibu nggih, jadi semakin suami jenengan sregep neng masjid, berarti semakin lumo. Siap Bapak-bapak? Bulan ini biasanya 10 juta kasihkan ke istri, bulan depan berapa? Menika napa? Bentuk kasih. Kalau suami jenengan semakin taat sampai puasa Daud tapi sik merengat-merengut, nah ini menyaliat punika Bu. Ini betul Pak niki. Wa ati'ullaha war rasula napa? La'allakum turhamun. Nggih, ngingatan Ibu Bapak-bapak. Jadi ketika istri jenengan puasa Senin Kemis, ngaten nggih, jenengan izinkan, nggih, napa malih? Ikut pengaosan. Nah, semakin napa Pak? Sregep masak. Siap Bu? Napa? Semakin tresno dengan suami. Siap Bu? Karena apa? Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya itu menuntut kita semakin kasih dan apa? Sayang. Ini makna kasih sayang lain ya. Kalau bapak mengantarkan istri jenengan ke pasar, kalau jenengan hanya memberi kasih, itu berarti nopo? Jenengan hanya mengantar bar kuwi kok Bu engko tak jemput jam piro. Itu berarti jenengan hanya mengasih nopo? Kasih. Kalau ingin tambah sayang, begitu sampai pasar, Bu tak antar ya, tak bawakan belanjaannya ya. Sampai rumah, Bu tak masak nih yo. Itu berarti apa? Lengkap, ngoten lho. Tapi aja bendino ngoten lho. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, niki pun isak nggih. Pun habis judulnya pun habis. Bapak dan Ibu sekalian, jadi tadi mulai nyambung nggih. Jadi terkait dengan akidah itu ada kaitannya dengan kasih sayang. Terkait dengan syariat nggih ugi Bapak sekalian. Syariat menika napa? Kewajiban-kewajiban kita. Itu juga terkait dengan apa? Kasih sayang. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan bahkan secara umum surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka saya kadang itu mau menangis Bu, ketika melihat kucing ternyata matanya picek, ternyata habis dibandem. Ya Allah. Lah kucing niku lho makan ikan, apa dia itu berpikir iki halal po haram? Mboten to. Kok disiksa kan gitu. Nek enggak mau dimakan kucing dimasukkan kemana? Kulkas, dikunci dengan gembok. Ben kucingnya mboten apa? Kan buahnya itu sampai kakinya apa? Pincang gitu ya. Karena dibuandem. Bapak Ibu sekalian, itu juga nanti kita pertanggungjawabkan loh ya. Bapak Ibu sekalian, Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka. Ini penting untuk jangan catat ya. Jadi ketika Allah menyatakan dirinya dengan nahnu, itu berarti lil azamah.
dan juga yang Allah akan sampaikan itu azim. Contoh surat Al-Qadar nggih, bismillahirrahmanirrahim. Inna, lanjut, anzalnahu. Berikutnya fi lailatul qadar. Inna itu artinya apa? Sesungguhnya kami. Nggih menika sinten? Allah. Ketika Allah menyatakan dirinya dengan kami, itu menunjukkan kemahaagungan Allah. Dan yang Allah akan sebut itu agung. Apa yang Allah sebut? Quran. Apa yang Allah sebut? Allah turunkan Al-Quran. Apa berikutnya? Di mana diturunkan? Di Mekah. Berarti kepada siapa diturunkan? Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad SAW itu sangat mulia. Quran ugi napa? Sangat mulia. Mekah juga demikian. Karena itu terkait langsung Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kaitkan dengan tadi Al-Anbiya 107. Wa ma arsalna. Apa artinya arsalna? Kami utus. Arsalna. Jadi Nabi Muhammad itu Allah nyatakan sebagai utusannya itu dengan nahnu. Oke, berikutnya apa? Wa ma arsalnaka. Apa lanjut? Rahmatan. Berarti apa Bapak sekalian? Kasih sayang menika agung. Alasannya apa? Allah nyatakan dengan kalimat apa? Inna. Jadi senyum jenengan kepada sesama menika agung. Sebaliknya merengut jenengan, kebalikannya toh nggih. Maka orang semakin sering ke masjid, senyumnya kurang merekah gitu ya. Berarti dipertanyakan itu ya enggak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan linnas loh Bu, Bapak. Tapi terus jangan, kalau boleh enggak jenengan lihat kucing senyum? Boleh enggak? Boleh untuk latihan senyum gitu. Oh, ternyata subhanallah gitu ya. Terutama yang sulit senyum ya. Mungkin melihat nama malih burung berkicau kan napa suwantene sae, terus seneng. Nek seneng pripun? Senyum kan ngoten. Tapi aja suwi-suwi senyume, senyum dhewe gitu. Nggih. Bapak dan Ibu sekalian, berarti napa? Ini terkait dengan akhlak. Jadi keyakinan kula Bapak sekalian terkait dengan keimanan dan akidah, hadir rahmah. Terkait dengan syariat, hadir rahmah, termasuk akhlak. Dan itu ternyata dinyatakan oleh orang Arab untuk Indonesia. Maka ibu-ibu di sana dipanggil dengan Siti Rahmah. Kok mboten seneng jenengan, Bu? Karena orang Arab itu sulit, senyumnya sulit Bu ya enggak? Ngoten lho. Maka kadang-kadang saya berpikir bisa jadi yang masuk surga itu duluan orang Indonesia, Bu. Loh iya, karena apa? Rahmat tadi loh, Pak. Ya, murah senyum, seneng kan, seneng membantu, ngoten loh. Karena apa? Tidak mungkin seorang itu bisa masuk surga kecuali dengan apa? Kasih sayang dari Allah. Coba, lebih kasih mana orang Indonesia sama orang Arab? Ayo. Paham betul secara umum nih. Ojo terus bandingin dengan Nabi Muhammad, beda ngoten lho nggih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kembali ke tadi nggih, surat napa? Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya kaitkan ya, kalau saya hadirkan kalimat tauhid, berarti apa? Saya sadar tentang kelemahan saya. Saya sadar saya tidak sempurna. Karena apa? Ada yang maha sempurna. Gimana kau sinten? Allah. Berarti apa yang saya lihat,
apa yang saya dengar semuanya adalah menuju kepada Allah. Sebagai sarana untuk apa? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya kan melihat, Bu, mendengar, kan ngeten. Karena saya berpikir, saya melihat, saya bisa mendengar. Tetapi terbatas, napa terbatas, Bu, saya melihat dan mendengar menika? Terbatas. Bahkan sangat terbatas karena dibantu pakai kacamata. Ada rabun dekat, rabun jauh. Gitu. Jadi saya bisa berpikir dan kemudian melihat, berarti saya ada. Ngeten. Kemudian ternyata Allah menika Maha melihat dan Maha mendengar. Berarti Allah napa? Ada. Maka ada yang menarik Bapak Ibu sekalian ya. Akhir ayat surat An-Nisa, ayat yang pertama, akhir ayat pertama kalimat ini napa? Dan inilah satu-satunya ayat ya, yang sering dibaca Rasulullah karena terkait dengan perintah takwa, dan sampai perintah takwa menika 2 kali Allah sampaikan. Ini kabar gembira Bapak sekalian. Mungkin yang belum membaca tafsir ya. Ya ayuhan nas, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini kabar gembira untuk jenengan Bapak sekalian. Terakhir kata dalam ayat menika kalimat innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi kehadiran Allah Bapak Ibu sekalian, dengan Allah Maha melihat jenengan, kula panjenengan sami, dalam rangka apa Bapak Ibu sekalian? Allah akan mengganjar jenengan. Pangapunten Pak Ganjar wonten Pak, bukan Pak Ganjar ya. Allah akan memberi pahala jenengan bisa sampai tidak terbatas Bapak Ibu sekalian. Berarti senenglah selalu merasa diawasi oleh sinten? Allah. Ngaten lho nggih? Jadi enggak sama dengan CCTV. Jangan sering menghindar kalau CCTV toh. Tapi kalau sama Allah jangan sering menghindar Bapak Ibu sekalian. Okay? Jadi yakinlah ya, semakin senang saya didengar sama Allah, saya dilihat oleh Allah, pas dicatat oleh Allah, yang ada itu napa? Surga semakin dekat. Ngaten nggih Bapak dan Ibu sekalian, makaten yang kita sampaikan, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma inna ibaduk wa abna'u ibadik nasiyatuna biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaitahu bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Allahumma ij'al Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa husnina wa dhahaba hammina wa ghammina. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatina wa abaina wa azwajina wa zawjatina wa abaina wa ikhwanina wa akhwatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat was salihina was salihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.